Dividen yield BBRI sudah 12% di harga Rp2.740. Oke, oke. Mungkin terakhir Han, berarti kesimpulannya gimana aja nih Han? Oke, jadi sebenarnya kalau dilihat tadi bisa disimpulkan ya kalau bisnis BRI ini sebenarnya sekarang memang ya masih sehat gitu, walaupun memang ada beberapa hal yang bisa bisa di-consider ya, kayak tadi contohnya di KUR, karena ada misi sosialnya juga, jadi itu memang cukup apa ya, bukan bukan membebani, cuman cukup mengurangi laba dari BRI dan juga menaikkan NPL-nya gitu. Cuman dari sisi fundamental memang cukup sehat gitu, dari contohnya tadi restrukturisasi Covid juga hampir selesai, NPL-nya memang tinggi, tapi ya kita lihat kreditnya itu skalanya mikro gitu. Kita harus lihat dari sisi lain dan juga kalau dilihat dividen yield-nya itu 10%, 10%-an lebih ya. Bahkan sekarang udah 12% dan juga manajemen kalau kita lihat dari laporannya di full year 2025 itu memang sudah mulai defensif gitu. Mereka mengurangi kredit-kreditan Oke, bangunan. Contohnya di PNM tadi makanya dia stagnan gitu, tidak bertumbuh karena itu memang skalanya sangat mikro gitu. Jadi ya, manajemen ya memang menghindari hal-hal seperti itu gitu. Cuman kalau dilihat memang penurunan harga ini karena asing ya, terutama asing yang outflow, jadi tekanan tekanan jual terus-menerus, jadi akhirnya harganya turun gitu. Dan juga perbankan sektor bukan hanya BRI ini tentunya bakal tertekan kalau misal ada isu ekonomi dan Indonesia ini pasti akan dampaknya ke perbankan duluan gitu. Karena perbankan mencerminkan bagaimana ekonomi Indonesia bekerja ya. Dan juga KUR ini memang membawa PR ya kalau dilihat NPL memang cukup ya. tinggi kalau untuk bank-bank biasa gitu. Dan juga segmen mikro dan PNM, tapi kalau dilihat tadi manajemen itu memang sudah mengurangi PNM ya dengan mengurangi adanya kredit yang disalurkan lewat PNM gitu. Nah, kesimpulannya mungkin sebenarnya kalau kalian cukup apa ya cukup cukup senang dengan yield yang 10% lebih dan juga keuangannya juga lumayan sehat kalau dilihat dan kalau dilihat dari payout ratio dan lain-lainnya harusnya juga bakal stabil di segini. Ini bisa layak dipertimbangkan gitu. Dan harapannya ya memang ketika ada pemulihan ya tentunya sektor-sektor dari perbankan ini akan naik gitu. Cuman sekali lagi ini bukan ajakan